Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Agung Ariwibowo. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang PNID Drawing. Jadi ini merupakan satu rangkaian dari mata kuliah menggambar teknik sebenarnya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita khususkan untuk di PNID Drawing karena di sebelumnya kita sudah membahas tentang PFD seperti itu. Nah, PNID itu sebenarnya apa sih? Nah, PNID itu sebenarnya kepanjangan dari Piping and Instrumentation Diagram. Berarti di sini kalau kita lihat dari namanya, berarti kan ada dua nih. Ada dua hal yang harus digambar di PNID, yaitu tentang pipingnya dan yang kedua tentang instrumentationnya. Jadi sebenarnya PNID ini adalah pengembangan dari PFD seperti itu. Kalau di PFD kan hanya ada nomor aliran, kemudian gambar peralatan, ya kemudian kondisi operasi. Nah, kalau di PNID ini disertai dengan instrumentasi atau instrumen-instrumen yang terpasang pada proses tersebut. Oke. Nah, instrumen yang terpasang di proses-proses itu biasanya terkait dengan proses kontrol ya, proses kontrol. Ini kalau Anda belajar di mata kuliah pengendalian proses ya, itu ada pengontrolan secara otomatis dari sistem atau proses tersebut. Karena kalau kita di pabrik itu nggak mungkin muter valve, masing-masing valve harus diputar manual. Ya, bayangkan aja kalau setiap valve itu harus diputar manual, berapa pekerja yang harus ada di lapangan seperti itu. Nah, biasanya kalau di plant itu kan dikontrolnya lewat control room ya, lewat control room. Nah, control room nanti di control room ini berarti ada proses pembacaan ya, kemudian penyesuaian. Nah, dari ketidaknormalan yang terjadi di plant. Yang menyesuaikan siapa? Yang membaca siapa? Yang baca pasti operator. Nah, tapi di situ nanti operator menggunakan alat yang namanya misalnya controller, seperti itu yang dihubungkan dengan sensor-sensor atau transmitter-transmitter yang terpasang pada bagian-bagian tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya ini pada pengontrolan laju alir secara otomatis ya. Misalkan kita di sini ingin laju alirnya tertentu. Oke. Nah, di sini biasanya dipasang sensor. Nah, sensornya tuh macam-macam sensornya yang bisa dipasang. Nah, kalau biasanya yang sering dipakai itu adalah differential pressure measurement atau transmitter. Nah, contohnya apa? Contohnya Orifice, kemudian Venturi, ada lagi Pitot seperti itu ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari di sebelum-sebelumnya. Nah, dari alat-alat itu nanti akan mengirimkan sinyal pembacaan ya dalam bentuk sinyal digital. Nah, kemudian situ akan masuk ke dalam controller ya. Di controller ini akan menentukan ya apakah pembacaannya ini sesuai dengan set point atau enggak. Oke. Kalau tidak sesuai dengan set point, maka controller akan melakukan penyesuaian. Oke, penyesuaian mengirimkan perintah dalam biasanya sih perintahnya nanti itu ditransformasikan dalam bentuk sinyal pneumatik ya. Karena apa? Sinyal pneumatik nanti digunakan untuk menutup atau membuka valve ya. Kalau valve-nya bukan valve solenoid ya. Kalau valve-nya valve yang dibuka atau ditutup menggunakan udara bertekanan. Oke. Nah, di situ ada bagian aktuator yang akan membaca sinyal yang dikirimkan oleh controller tadi. Kemudian dari aktuator tersebut akan menerjemahkan valve-nya itu harus dibuka berapa ya dari tekanan udara yang dikirimkan seperti itu. Nah, ini kan dia melibatkan apa? Melibatkan sensor dalam bentuk instrumen-instrumen ya. Nah, ini nantinya akan kita gambar di PNID seperti itu. Nah, tujuan dari PNID itu sebenarnya diawali dari engineer proses ya atau engineer teknik kimia seperti itu. Karena engineer teknik kimia yang pertama itu mengembangkan desain PFD-nya atau desain prosesnya seperti itu. Kemudian desain PFD ini itu kan nanti diterjemahkan dalam bentuk instalasi pipingnya seperti apa, kemudian nanti instalasi kontrolnya seperti apa, kemudian nanti ini harus dibangunnya nanti modelnya vertikal atau horizontal seperti itu ya. Nah, itu semua nanti berhubungan dengan engineer-engineer yang lain. Oke. Nah, yang pertama juga berhubungan dengan engineer apa ini? Engineer K3 ya. Untuk menentukan hazard review. Hazard review ini termasuk jenis ini untuk safety ya, untuk safety dari proses tersebut. Nah, dari PNID nanti kita bisa melaksanakan hazard review yang isinya tentang memberikan informasi untuk menganalisa potensi resiko atau kegagalan yang ada dalam proses tersebut. Oke, nanti kalau ada gagal seperti ini, nah nanti sequence penanggulangannya secara otomatis yang bisa dilakukan itu seperti apa. Sehingga kalau misalkan terjadi trip ya di salah satu unit plant ya, itu nanti ada penanganan secara otomatis yang bisa dilakukan oleh sistem seperti itu. Karena untuk memperkecil human error di situ. Yang kedua nanti berhubungan dengan mechanical engineer sama civil engineer. Karena nanti mereka berdua ini
yang secara tidak langsung atau secara langsung juga berhubungan dengan piping dan pembangunan plan tersebut. Oke, piping nanti hubungannya sama mechanical engineer ya. Piping, kemudian rotating equipment seperti itu nanti hubungannya sama mechanical engineer. Kemudian di civil engineer juga pasti karena dia harus menentukan layout atau pembangunannya nanti mau seperti apa, seperti itu. Kemudian nanti berhubungan juga dengan instrumen engineer di sini. Nah, instrumen engineer itu biasanya orang-orang teknik fisika. Orang teknik fisika itu biasanya disebut sebagai instrumen engineer. Nah, mereka nanti yang akan menyesuaikan kebutuhan proses kita itu disesuaikan dengan instrumen jenis apa yang cocok dipakai di situ. Kemudian mereka juga akan menentukan sequence dari control loop-nya seperti apa. Ya, itu tugasnya instrumen engineer. Nah, instrumen engineer itu biasanya gabungan dari ada orang elektro, biasanya ada orang elektro juga yang khusus di control system ya. Ada juga orang teknik fisika yang memang bidangnya itu adalah instrumentation seperti itu. Lalu ada juga khusus ya dari mechanical engineer ini ada bagian khusus yaitu piping engineer. Jadi kalau mechanical engineer itu biasanya mereka split jadi dua. Ada di rotating equipment juga bisa ya, ada di piping engineer juga bisa. Kemudian di engineer yang khusus menangani perbaikan misalkan tangki-tangki atau desain tangki-tangki secara mendetail seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu pasti digunakan sama project engineer-nya ya. Project engineer nanti akan dari PFD itu mereka bisa mengira-ngira nih. Oke. Jadwal construction dari plan-nya itu kira-kira nanti bisa selesai kapan, seperti itu. Itu dari project engineer karena nanti terkait dengan budgeting, seperti itu, budgeting dari sebuah project. Jadi ini objektif dari PNID diagram. Nah, dari PNID diagram ini sebenarnya informasi apa sih yang ditawarkan ke masing-masing engineer tersebut ya. Nah, kita urut aja dari pekerjaan kita ya, dari orang teknik kimia, dari proses engineering. Kita dari PNID itu nanti akan dapat data-data seperti proses datanya ya, atau apa namanya itu kondisi operasi ya, kemudian nanti ukuran-ukuran perpipaan ya, kemudian nanti apalagi sequence kontrolnya seperti apa ya. Nah, itu nanti itu data-data yang bisa diambil oleh seorang proses engineering. Kemudian seorang mechanical engineering nanti dia bisa memperoleh kalau misalkan mechanical ini di bagian di bagian maintenance ya, dia nanti bisa kalau misalkan ada satu pipa yang rusak gitu, atau ada pipa yang bocor, ada pipa yang mengalami kegagalan. Nah, mereka bisa mengidentifikasi pipe-nya ini nomor berapa, ukuran pipanya berapa. Ya, kemudian yang mengalir di pipa itu isinya apa. Kemudian di pipa tersebut nanti ada insulasinya atau enggak. Nah, itu nanti dengan hanya memberikan tagging atau penamaan pada satu aliran atau pipa, mechanical engineer itu bisa memperoleh data-data itu tersebut. Ya. Nah, yang ketiga, itu diambil oleh orang instrumen atau control system ya. Nah, mereka nanti dari situ juga bisa menentukan ya. Menentukan kalau misalkan terjadi kegagalan kontrol ya, itu nanti ngefeknya kemana aja seperti itu. Sehingga nanti mereka bisa menyusun sequence sequence safety ya. Misalkan kalau ada trip di sini, ini nanti yang mati itu harus bagian mana dulu berurutan sehingga nanti prosesnya tetap aman seperti itu. Oke, juga berhubungan dengan jenis instrumen yang dipakai di situ. Kalau misalkan orang instrumentasinya ini adalah orang maintenance ya, instrumentasinya misalkan dilaporin sama orang operator ya. Kalau instrumen di sana itu nggak bisa membaca, misalkan suhunya nggak tepat, terjadi perbedaan misalkan 5 derajat Celcius. Nah, kan perlu kalibrasi ulang atau perlu diganti elemennya. Nah, nanti bisa ketahuan di situ, bisa dibaca itu nanti jenisnya instrumen yang terpasang di situ, instrumennya instrumen apa ya, seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan engineering yang lain. Nah, yang keempat ini berhubungan juga sama electrical engineering. Karena pasti ya electrical engineering kan semua peralatan di situ nanti operasinya kan menggunakan listrik ya. Pasti ada diagram wiringnya atau diagram pengabelannya di situ. Nanti kabel-kabelnya itu juga didetailkan di PNID. Tapi nanti pengembangan PNID untuk yang wiring diagram ini bukan pekerjaannya orang proses ya, atau pekerjaan orang mechanical engineering ya. Nanti itu pekerjaan orang electrical sendiri biasanya seperti itu. Oke. Nah, yang harus ada di diagram PNID itu apa aja sih? Sebenarnya ini sama aja seperti di PFD kemarin ya, cuma agak lebih detail ya, terutama di bagian ada penambahan instrumen. Ini kalau proses equipment unit ini kan pasti ada ya. Kemudian ada instrumennya. Instrumen itu nanti ada jenis alat ukurnya apa ya. Kemudian itu monitoring. Monitoring itu dia itu berupa nanti indikator, itu displaynya di situ dia di instrumennya itu displaynya dia share atau enggak atau tunggal seperti itu. Kemudian kontrolnya dia itu pakai valve jenis
ATC atau ATO ya, air to close atau air to open ya. Kemudian nanti sistem safety-nya seperti apa ya. Nah, itu didetailkan di situ. Kemudian perpipaan ini pasti pipa-pipanya biasanya kalau di diagram PNID yang lengkap itu pipa-pipa itu atau aliran-aliran di situ yang kita gambar di PFD itu disertai dengan nomor aliran, kemudian ukuran pipa seperti itu ya. Kemudian dia mengalirkan bahan apa, kemudian bahan pipanya itu apa, apakah stainless steel, carbon steel, SS-nya kalau SS tipe berapa, 314, 304 atau 316 seperti itu ya. Kemudian dia pakai insulasi atau enggak seperti itu. Karena nanti berhubungan dengan heat, situ ada panas ya. Misalkan pipanya ternyata ada laporan kebocoran pipa seperti itu. Engineer-nya datang ke sana, oh ternyata pipanya pipa untuk aliran yang panas, itu pasti kan ada insulasinya. Kalau kita nggak siap-siap membawa alat-alat yang sesuai, nah itu nanti bisa repot juga seperti itu. Kemudian ada tubing, ini tubing penghubung pipa atau proses ke instrumen. Ini biasanya kalau kita masang instrumen itu tidak langsung terpasang, tapi di teknologi yang baru ini bisa juga instrumennya misalkan orifice gitu ya, untuk mengukur flow meter itu langsung terpasang tanpa memerlukan tubing. Kalau di model-model yang lama itu ada orifice, nanti dihubungkan tubingnya itu baru hubung ke bagian display atau transmitternya nanti atau indikatornya seperti itu. Kalau yang teknologi yang baru nih biasanya dia lebih compact, langsung terpasang jadi satu seperti itu. Nah, yang ke selanjutnya ini ada wiring atau sinyal ya, yang akan dikontrol ke atau penghubung instrumen ke sistem kontrol. Nah, nanti di situ misalkan sensornya ini nanti kalau misalkan orifice tadi kan membaca flow meter ya. Flow meternya nanti kan dia mengirim sensor kan, mengirim sensor. Nah, sensornya itu nanti dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk pneumatik, dalam bentuk sinyal hidrolik, atau dalam bentuk sinyal elektrik seperti itu. Nah, itu nanti ada simbolnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada logika kontrol. Ini pasti kalau logika kontrol ini, narasi kontrol ini tadi terkait dengan jenis misalkan instrumennya kalau valve-nya termasuk air to control, air to open atau air to close seperti itu. Nah, itu nanti disesuaikan seperti itu. Nah, ini beberapa konten yang harus ada di PNID ya. Seperti ini PNID yang bagus itu isinya melengkapi ini. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi contoh instrumennya. Tadi saya bilang kan instrumen-instrumen gitu. Kalau kita kemarin di PFD kan bahasnya kan unit-unit atau alat-alat yang besar ya, alat unit operasinya. Nah, kalau di sini, kalau di PNID itu contohnya tadi salah satu yang harus masuk itu apa? Instrumen kan ya. Nah, contohnya seperti ini kita nih. Nah, contohnya diagram loop-nya itu seperti ini. Ini untuk kontrol flow ya atau aliran. Misalkan alirannya ini dibaca di sini menggunakan orifice. Kemudian orifice tersebut mentransfer sinyalnya dalam bentuk sinyal elektrik ya, dikirim ke flow indicator controller. Nah, di sini controllernya itu bisa mendisplay indikator atau mendisplay flow-nya berapa seperti itu. Kemudian nanti bisa disesuaikan set point-nya. Nah, dari sini nanti dia memerintahkan ya, controller ini nanti ini bisa macam-macam. Kalau di Dalpro kemarin kan controller bisa yang PI, bisa P-tok ya, bisa integral ya seperti itu, atau bisa PNI ya, seperti itu. Nah, ini nanti dia akan memerintahkan mengirimkan sinyal ke control valve ya. Oke. Nah, ini FYY ini lambang dari ini ya, transducer ya, pengubah sinyal dari sinyal elektrik ya dirubah ke sinyal pneumatik. Nah, nanti sinyal pneumatik ini akan menerjemahkan berapa sih udara yang harus saya kirim agar jumlah flow-nya itu bisa menyesuaikan. Nah, nanti di sini ditangkap oleh control valve. Nah, control valve ini jenisnya umumnya itu ada dua ya, ada air to close sama air to open. Di dalamnya sini nanti ada aktuatornya. Nanti dikasih udara sekian, dia itu akan buka berapa persen sehingga nanti flow-nya itu bisa sesuai dengan set point. Nah, bentuk instrumennya seperti ini. Nah, ini instrumen jenis yang baru ya. Instrumen jenis yang baru ini bisa langsung dipasang di pipa tanpa ada tubing yang panjang seperti itu. Jadi tinggal tanggal pasang aja di pipanya seperti ini. Nah, nanti dari perbedaan tekanan ini dia bisa membaca flow-nya di sini. Nanti flow-nya akan dikirim ke controller di sini seperti itu. Nah, jenisnya macam-macam. Contohnya yang ini ada orifice ya. Orifice di sini mungkin apa ini? Mungkin ini flow nozzle yang seperti itu. Nah, jadi macam-macam jenisnya. Nah, tadi di sini kan ada gambar ini ya, lambang lingkaran-lingkaran ya. Lingkaran-lingkaran ini sebenarnya ada maksudnya juga ya. Gambar lingkaran-lingkaran yang ada di sini. Nah, ini contoh PNID sederhana seperti itu. Nah, gambar lingkaran ini artinya apa? Artinya kalau lingkaran saja tanpa ada garisnya, maka dia terpasang di mana? Terpasang di lokal poinnya di sana. Jadi misalkan tempat pengukurannya di titik A, berarti dia terpasang di titik A sana ininya, displaynya juga. Oke. Nah, kemudian kalau ada gambarnya garis tegas seperti ini, ya, maka dia terpasang di mana ini displaynya? Displaynya dia bisa terpasang di depannya kontrol
panel seperti itu. Kalau yang gambarnya putus-putus, dia terpasang di belakangnya kontrol panel. Jadi macam-macam jenisnya. Misalkan kalau ini ada kotaknya gini, ya ada kotaknya gini, jadi ada lingkaran, ada garis, ada kotaknya, maka dia itu displaynya share ya, dia jadi misalkan FIC gitu ya, ada flow indicator controller. Jadi dia nanti di bagian alatnya itu muncul indikator flow-nya berapa, kemudian juga kita bisa mengatur controllernya atau set point-nya di situ. Jadi share display seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Ini contoh dari gambar PNID yang sederhana. Ini untuk kontrol suhu ya di heat exchanger seperti itu. Nah, ini yang dimaksud tadi seperti apa sih? Share display atau share control. Nah, ini contohnya share control display yang juga kontrol yang terpasang di lapangan. Ini contohnya sama kayak misalkan saudara punya termokouple ya, termokouple, kemudian Anda ingin melakukan kontrol suhu ya. Anda biasanya kan beli display itu, ada display. Nah, displaynya di situ biasanya kan ada pengaturan untuk set point juga. Jadi selain bisa mengontrol suhu, di situ bisa mengontrol set point-nya. Kalau set point-nya bisa dikontrol, kemudian dihubungkan ke heater-nya seperti itu. Jadi itu sudah satu loop sendiri. Seperti ini dinamakan sebagai share display. Nah, kalau yang ini dia di lapangan berarti. Kalau mau ngubah kontrolernya ini berarti di lapangannya. Di lapangan set point-nya di set berapa, ngesetnya ada di lapangan. Nah, tapi itu sebenarnya sudah teknologi yang lama. Kalau teknologi yang baru itu biasanya sudah dihubungkan ke interface DCS yang ada di control room. Jadi kontrolnya itu sekalian langsung di control room seperti ini. Nah, ini di DCS control room. Jadi nanti misalkan saudara ingin kontrol valve-nya itu bukaan berapa atau flow rate-nya berapa ya. Kontrolnya langsung di tombol seperti ini ya. Tombol masukkan set point-nya berapa. Nanti di situ juga terbaca indikator flow rate-nya sekarang berapa. Kemudian offset-nya dari set point berapa. Nah, yang sekarang tuh kita sudah pakai yang seperti ini. Sudah pakai jarang yang pakai seperti ini. Seperti itu. Ini namanya share display dan control seperti itu. Nah, ini ada juga yang misalkan PLC-nya ya, ini terpasang di lapangan, ada juga yang terpasang di bisa diakses sama operatornya seperti itu. Oke. Nah, bedanya hanya ada garisnya ini aja loh, tegas ini aja. Oke. Nah, ini contoh simbol-simbol dari yang lingkaran-lingkaran tadi. Jadi jenisnya macam-macamnya. Sebenarnya itu sudah mengidentifikasi dari nama variabel yang akan diukur. Misalkan T itu berarti otomatis apa? Suhu atau temperature-nya. Kemudian F itu mengindikasikan flow seperti itu. Dan L itu level, A analitik, P pressure seperti itu. Jadi tinggal baca aja di sini. Cuma yang perlu ditegaskan ini ya, golongannya I, T, R, C ini loh. Kalau I itu indikator, berarti dia mendisplay hasil pembacaannya berapa. Kalau TT ini transmitter, berarti dia mentransmit, mengirimkan sinyalnya. Kemudian R ini recorder, ini kalau mau direkam juga sekalian atau direcord seperti itu. Kalau C ini untuk controller ya, jadi ada controllernya. Kalau ini indikatornya, balik aja seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ya biasanya, ini kalau FIC kayak ini ya, berarti flow indicator controller ya. Berarti dia di controllernya ini kita juga bisa membaca suhu realnya sekarang berapa ya. Nah, kemudian 55 ini menunjukkan kontrol loop-nya. Jadi loop masing-masing loop tuh biasanya dikasih nama sendiri-sendiri agar nggak bingung biasanya. Biasanya orang-orang teknik fisika ini berhubungan dengan itu nanti. Ya, seperti itu. Nah, untuk transducer sendiri ini biasanya di gambarnya bisa menggunakan dua jenis ya. Kalau contohnya di sini dia pakai FY ya. Ini pakai transducer. Oke. Atau bisa juga simbolnya pakai I garis miring P seperti itu. Dari sinyal electrical ya ke sinyal pneumatik seperti itu. Ini transducer untuk mengubah jenis sinyal seperti itu. Nah, ini juga sama seperti yang tadi ya. Jadi untuk contoh tagging atau penamaan instrumennya itu biasanya terdiri dari variabel yang akan diukur itu apa ya. Kemudian kegunaannya, ini I sama C ini kegunaan dari instrumennya itu apa. Apakah indikator, controller, atau hanya transmitter, atau hanya indikator. Kemudian di bawahnya ini biasanya ada nama loop controlnya seperti itu. Nah, kemudian dihubungkan dengan instrumen yang ada di bawah atau unit operasinya ada di bawah. Misalkan fungsinya di sini dia valve. Nah, valve-nya jenis pakai valve apa? Valve-nya ternyata valve solenoid, jadi ada simbolnya S seperti itu. Jadi ini contoh taggingnya. Ya. Nah, kemudian contoh-contoh sinyal. Jadi seperti ini. Tadi kita baca ya misalkan dari orifice dibaca, ditransmit, ya kemudian dibaca di controller ya. Ternyata sinyalnya masih putus-putus kayak gini. Ini berarti dia dalam bentuk sinyal elektrik. Nah, sinyal elektrik kayak gini, elektrik. Nanti ini ada yang berubah pakai garis, kemudian ada garis miring 2 kali. Kita baca di sini dia jenis apa? Jenis
sinyal pneumatik kalau nggak salah ya. Nah, ini pneumatik di sini. Oke, berarti di sini sinyalnya pneumatik seperti itu. Nah, oke. Nah, ini contoh jenis-jenis sinyalnya. Jadi nanti kita tahu di instrumen tersebut itu dia pakai sinyalnya sinyal apa, sinyal elektrik atau sinyal pneumatik, karena nanti berhubungan dengan kalibrasi dari instrumennya tersebut. Ya, kalibrasinya itu kalau di misalkan sinyal elektrik ya, sinyal elektrik itu biasanya dikasih range antara 4 sampai 10 mikroampere ya, seperti itu. 4 sampai 20 miliampere, maaf, 4 sampai 20 miliampere. Nah, artinya 4 itu artinya 0 ya. 20 miliampere itu artinya 100%. Nah, jadi bukaannya nanti bukaan valve-nya atau berapa pembacaannya itu nanti dikirimnya dalam bentuk sinyalnya itu berapa miliampere seperti itu. Nah, ini nanti akan diterjemahkan di controller. Nah, controller akan membaca itu. Nah, nanti di controller itu set point-nya misalnya kita tetapkan sekian ya. Nah, itu sama dengan sinyal elektriknya itu berapa miliampere. Nanti offsetnya itu berapa ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya bukan di kerjaan kita sebenarnya, ini kerjaannya orang instrumen ya. Tapi kita harus tahu karena ini adalah media komunikasi kita dengan mereka ya. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi antara orang instrumen dengan kita seperti itu. Bisa berarti nanti prosesnya yang harusnya jalannya lancar jadi nggak lancar. Ya, ini contoh simbol-simbol dari sinyal. Nah, ini contoh sinyal elektrik sama pneumatik di lapangan itu seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada kalibrasinya di sini, ada kalibrasinya. Ini kalau misalkan dia masih dalam bentuk analog ya. Ini ada kalibrasinya. Misalkan kalau saya lupa ya, kalau sinyal pneumatik itu berapa? Antara 0 sampai 100 PSI atau berapa saya lupa ya. Tapi kalau yang sinyal elektrik itu antara 4 sampai 20 miliampere seperti ini. Nah, di lapangan bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini bentuk contoh instrumen ya, contoh instrumen yang dipasang di lapangan. Misalkan ini ada controller yang kita pasang di lapangan, ini di sini contohnya. Ini kontrolnya masih pakai controller yang semi manual ya, seperti itu. Kali ini pengendalinya di panel. Nah, ini contoh yang di plan kita ya, di mana namanya? Di pallet plan itu kita pakai panel-panel seperti ini kontrolernya. Ya, jadi misalkan kalau kita mau buka valve ya, kita set point di sini, nah nanti dia bisa menyesuaikan bukaan valve sendiri. Atau kita mau membuka dan menutup valve-nya secara manual bisa langsung dari panelnya. Nah, ini kalau Anda jalan-jalan ke pallet plan itu menjumpai panel-panel yang di depan alat, nah, isinya itu adalah controller ya dan display seperti itu. Oke, jadi share display dan kontrol di situ ya. Nah, ini contoh misalkan instrumen pengendali ya. Nah, saya bilang tadi ya, kalau di lapangan itu biasanya dalam bentuk seperti ini ya, atau misalkan di belakang di control room ada, tapi di belakang panel ada ruang kontrol panel sendiri. Nah, itu biasanya diinstalasikan di situ. Kalau di DCS, kalau Anda sebagai operator nanti ya kerjaan Anda tidak berhubungan dengan ini, tapi berhubungan dengan yang terdisplay di layar pengendali seperti itu. Nah, nanti Anda akan mengontrol di sini, menentukan set point-nya berapa, bukaan dari valve-nya berapa, flow-nya harus berapa. Nah, ini Anda akan mengontrolnya dari sini. Seperti itu. Nah, sebenarnya di sini itu kalian sudah praktek juga di praktikum simulasi proses ya, kalau nggak salah, yang berhubung dengan komputer itu Anda bisa mengontrol kan laju alir dan macam-macam Anda kontrol secara digital di sini. Nah, contohnya seperti itu namanya panel pengendali digital. Cuma kita nggak tahu kan ya sistemnya itu alat kontrolnya seperti apa yang disembunyikan. Nah, disembunyikan di mana? Bisa juga di belakang panel kayak gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, ini bentuk indikator. Hal ini Anda pasti sudah sangat familiar sekali ya. Misalkan kita pasang termometer di pipa seperti itu ya. Nah, ini kalau Anda jalan-jalan di pallet plan banyak sekali dijumpai seperti ini. Nah, ini kita masang, bisa kita lihat di mana? Di plan langsung ya, di plan atau di lapangan bisa kita lihat. Misalkan ini contohnya tekanannya, tekanan aliran tersebut itu berapa sih? Seperti itu kita lihat di sini. Atau suhunya atau flow meternya berapa gitu bisa kita lihat di sini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini jenis valve pengendali ini juga ada kalau Anda ingin lihat realnya, Anda bisa jalan-jalan di pallet plan ya. Anda akan menjumpai bentuk-bentuk valve seperti ini. Ini valve ya. Jadi valve itu bukan hanya bentuk yang seperti Anda tahu di keran itu, keran air itu bukannya. Jadi itu hanya salah satu jenis keran aja, keran yang manual. Kalau keran di pabrik itu operasinya secara otomatis ya. Dia bisa jenisnya itu ATO ya, air to open atau air to close seperti itu. Nah, jenisnya seperti ini ya. Bentuk-bentuknya ya. Jadi ini nanti ya, ini yang disebut sebagai aktuator. Valve-nya sih ini ya, ini namanya valve-nya. Kalau ini aktuatornya di sini. Jadi dia akan menerima sinyal ya, sinyal dalam bentuk sinyal pneumatik ya, tekanannya berapa ya. Kemudian nanti tekanan itu akan menutup atau membuka katup yang ada di bawahnya ini. Katup di bawahnya ini nanti akan memutar shaft-nya di sini. Di sini ada shaft ya. Nah, shaft-nya nanti akan ikut memutar atau membuka tutup valve yang ada di bawahnya ini.
Jadi sistem pengendaliannya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi kalau jenis-jenis instrumennya seperti itu. Nah, salah satu yang harus ada di PNID lagi adalah apa? Adalah kodifikasi pipa. Ya, contohnya ini. Misalkan di aliran 39. Ini ada kodifikasi ya. 4 inch NCSN. Nah, ini bisa diterjemahkan sebagai berikut. Pipanya ukurannya adalah 4 inch ya. Kemudian dia mengalirkan bahan kimia jenisnya N. Dia ininya materialnya itu terbuat dari karbon steel ya. Kemudian dia N yang di akhir ini bisa diterjemahkan sebagai dia pipanya tuh terinsulasi atau enggak. Ya, kalau ini berarti dia non-insulated ya. Nah, contoh lebih jelasnya di bawahnya ini. Misalkan diameter pipanya adalah setengah inch ya, dia mengalirkan bahan yang isinya adalah C4H10. Nah, dia bahan pipa itu terbuat dari karbon steel. Kemudian dia tidak berinsulasi ya. Seperti itu. Nah, ini contoh kodifikasi dari pipanya seperti itu. Nah, nanti orang teknik mesin atau orang mechanical engineer atau orang maintenance ya, dengan hanya melihat ini ya, melihat kodenya ini, mereka tahu oh pipanya ukuran sekian, bahannya apa? Karbon steel seperti itu. Kemudian nanti kalau mau melakukan perbaikan, ini bahannya berbahaya nggak kalau misalkan langsung kita datangi atau harus di stop dulu alirannya seperti itu. Nah, efeknya nanti kemana-mana seperti itu dengan hanya memberikan kodifikasi ya. Nah, ini contoh simbol-simbol valve yang dipakai dalam penggambaran PNID seperti itu. Jadi macam-macam. Ini kalau nggak salah di Visio pun Anda juga sudah diklasifikasikan macam-macam ya sendiri-sendiri. Misalkan ada gate valve itu bentuknya seperti ini ya, globe valve, ball valve, butterfly valve ya, needle valve. Ini bentuknya seperti ini, nanti disesuaikan seperti itu. Nah, ini realnya seperti ini. Kalau gate valve itu di lapangan seperti ini. Sebenarnya ini juga belum jelas juga ya. Kalau mau lebih jelas itu sebenarnya ininya dipotong separuh. Kita lihat sistem buka nutupnya itu di dalamnya itu seperti apa. Ada globe, ada ball, ada needle valve itu seperti apa. Kalau yang butterfly ini kelihatan ini. Anda bisa lihat di bagian humidifikasi ya, di plate plane Anda kelihatan nih. Contoh butterfly ini kalau Anda muter valve-nya ini ada semacam piringan itu yang buka nutup seperti ini. Nah, ini kalau yang lain-lain ini enggak ini. Kalau yang ball valve ini juga ini kelihatan sedikit sih ya, seperti itu. Nah, ini bisa dicek di internet sih sebenarnya cara kerjanya masing-masing valve itu seperti apa. Nah, yang terakhir ini contoh PNID yang lengkap untuk satu unit operasi ya. Misalkan ini kita punya decanter untuk mengontrol level dan pressure-nya. Nah, misalkan di sini three-phase inlet ya, three-phase inlet. Misalkan dia masuknya itu dalam bentuk apa? Uap, kemudian ada larutan organik, ada organik atau inorganik ya. Nah, masuk di situ itu kan terpisah itu nanti uapnya ke atas. Kalau uapnya terlalu banyak, maka tekanan di dalam sistem ini kan meningkat. Nah, harus menguranginya gimana? Maka di sini ada pressure transmitter ya. Pressure transmitter ini kemudian dia mengirimkan sinyal ke pressure controller ya. Nah, pressure controller nanti menyesuaikan dengan set point-nya dia menerjemahkan sinyalnya dikirim balik ke valve-nya di sini. Nah, valve-nya nanti harus buka berapa agar tekanan di sini di dalam decanternya ini sesuai dengan set point-nya seperti itu. Atau level di sini, misalkan level. Misalkan kita punya level ya, di sini levelnya ini mau dijaga berapa? Mau dijaga berapa? Misalkan kalau feed-nya ini laju alirnya fix ya, laju alirnya fix berarti nanti untuk keluarannya itu kan harus kita kontrol. Bukan valve-nya itu seberapa persen agar level di dalamnya ini terjaga. Misalkan contohnya ini. Contohnya kita yang loop yang sebelah sini, loop sebelah sini. Nah, loop sebelah sini itu contohnya, misalkan levelnya kita jaga sekian ya. Nah, nanti dia akan terbaca ya di level transmitternya. Ini nggak ada indikatornya ya. Jadi level transmitter, kemudian transmitter nanti masuk ke controller ya. Set point-nya di controller tadi di set berapa ya. Nah, kemudian nanti controller akan menerjemahkan sinyalnya dikirim ke control valve-nya di sini. Oke. Nah, nanti dia akan menjaga level baik dari water atau level minyak yang ada di sini. Sehingga nanti operasinya itu bisa kita otomasikan dengan hanya melakukan set point dari masing-masing controllernya tadi. Seperti itu. Nah, itu sedikit ringkasan dari penjelasan PNID ya. Nah, ini cara gambarnya. Nanti sama, fitur-fitur ini sudah tersedia di mana? Di Visio juga sudah ada semua, tinggal Anda menggabungkan aja. Cuma gambarnya jadi lebih detail daripada yang BFD. Nah, kalau PNID itu biasanya bisa digambar full ya, full satu plan itu bisa digambar, tapi nanti gambarnya jadi nercel gitu ya. Nah, biasanya sih bisa dipotong-potong. Misalkan dipotong untuk unit distilasi itu dipotong karena nanti biar lebih jelas kelihatan kontrolnya seperti apa. Tapi kalau kontrolnya sangat berhubungan sekali ya, misalkan berhubungan antara masuk feed letaknya di jauh ya, di bagian feed yang depan banget sama kontrol yang di belakang. Nah, itu terpaksa harus digambar dalam bentuk full seperti itu.
Oke, nah ini contoh dari PNID. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan ya. Saya bisa jelaskan. Nah, nanti Anda tugasnya adalah mengerjakan modul untuk menggambar PNID ini. Ini ada 2 modul yang bisa dikerjakan. Oke. Nanti mungkin modulnya digambar pakai Visio ya, dikumpulkannya juga pakai Visio seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.